wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elsa Abdullah, Prodi Keperawatan kelas B, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. 1. Arteri pulmonari berfungsi untuk mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen dari jantung menuju paru-paru. 2. Vena pulmonari berfungsi untuk mengumpulkan darah yang telah melewati pertukaran gas di paru-paru. Yang ketiga, aorta berfungsi sebagai pembuluh darah utama yang menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 4. Vena cava berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh ke bagian atrium kanan jantung. 5. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. 6. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah kotor dari sirkulasi tubuh dan darah bersih dari paru-paru serta mempertahankan aliran darah ke bilik jantung. 7. Ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu aorta. 8. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis yang membawanya ke paru-paru. 9. Arteri sistematik berfungsi untuk membawa darah menuju arteriol dan kemudian ke pembuluh kapiler di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. 10. Vena sistematik berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh ke bagian atrium. Sistem peredaran darah yaitu ternyata peredaran darah pada manusia selalu berada dalam pembuluh. Sistem peredaran darah yang demikian disebut sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup tidak hanya pada manusia saja, tetapi terjadi pada semua vertebrata atau hewan bertulang belakang. Jadi, pada sistem peredaran darah tertutup, darah tidak pernah langsung masuk ke dalam jaringan tubuh, tetapi selalu melalui pembuluh-pembuluh darah. Hal ini berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka yang umumnya terjadi pada sebagian invertebrata atau hewan tak bertulang belakang, misalnya serangga. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah memasuki jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Pada manusia terjadi peredaran darah ganda atau peredaran darah rangkap. Pada manusia terjadi peredaran darah ganda atau peredaran darah rangkap, artinya darah ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu kali peredaran darah. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek dan peredaran darah besar atau peredaran darah panjang. Lihat gambar 5.13 pada peredaran darah